Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Az-Zahra dengan NIM 201230226 dari Matkul Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam. Di sini saya akan membawakan sebuah hasil artikel saya yang berjudul Pemikiran tentang Waktu Belajar Ilmu menurut Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Baik, masuk ke pendahuluan atau latar belakang dari artikel saya. Baik, untuk mengenai pemikiran Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini disimpulkan bahwasanya masa muda itu adalah sebaik-baiknya masa untuk menuntut ilmu. Jadi diibaratkan bagaikan masa bercocok tanam ketika otak itu sedang berkembang pesat. Az-Zarnuji pun juga menekankan bahwasanya waktu belajar yang paling baik itu adalah di saat menjelang waktu subuh dan antara waktu maghrib dan isya. Jadi bukan ini waktu belajar yang waktu larut malam itu malah tidak dianjurkan gitu. Jadi sunnahnya itu kalau menurut Az-Zarnuji itu dari mulai menjelang waktu subuh dan juga antara waktu maghrib dan isya, seperti itu. Jadi karena realitasnya menunjukkan bahwa orang-orang yang terbiasa atau kebiasaan belajar hingga begadang, terus dibantu dengan seseringkali dibantu dengan minuman yang berenergi. Nah, itu justru sangat yang berbahaya gitu. Jadi terbukti dapat menyebabkan kerusakan ginjal, radang otak, peningkatan risiko penyakit kronis dan gangguan konsentrasi lainnya, seperti itu. Jadi solusinya dengan permasalahan tersebut itu ini dengan mengatasi masalah tersebut kita mengusahakan untuk menggunakan saat kita ingin belajar itu menggunakan waktu malam kita untuk tidur lebih cepat, lalu agar kita bisa bangun di sepertiga malam atau sebelum menjelang subuh itu tadi biar bisa bangun lebih cepat juga, seperti itu. Jadi jangan kita larut malam, tidur malam, lalu paginya makin molor. Itu kebalikannya ya. Seharusnya kita tidur lebih cepat, lalu bangun di sepertiga malam, seperti itu. Dan belajar di pagi hari atau menjelang subuh itu lebih efektif. Karena apa? Jadi karena kondisi otak kita itu dalam kondisi segar, fresh, dan lebih banyak mendapatkan peluang untuk lingkungan yang tenang, seperti itu. Jadi selain itu pun kita sebagai peserta didik atau pelajar itu juga harus memanfaatkan waktu untuk belajar, dan jika jenuh atau bosan gitu ya, karena kita kan gampang bosan dalam belajar itu. Nah, itu terhadap satu ilmu atau jenuh dalam satu ilmu itu dianjurkan, dari Az-Zarnuji itu menganjurkan untuk beralih mempelajari ilmu yang lainnya gitu, untuk menjaga motivasi belajar kita, seperti itu. Selanjutnya itu metode penelitian yang saya gunakan pada artikel saya ini, saya menggunakan metode kepustakaan. Dan untuk sumber data yang saya gunakan di sini ada 2 sumber data ya. Yang pertama ada sumber primer, yang kedua ada sumber sekunder. Untuk sumber primer di sini terjemahan dari kitab Ta'lim Muta'alim karya Az-Zarnuji. Untuk sumber sekundernya hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan buku-buku relevan terkait topik yang saya bahas. Untuk teknis analisis yang saya terapkan pada artikel saya yaitu analisis konten untuk membaca, menginterpretasi, dan menganalisis secara mendalam dari pemikiran dari Az-Zarnuji tentang waktu belajar. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat. Jadi
karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim ya. Jadi bagi seorang muslim, dan kita kan sebagai orang muslim ya nih. Jadi dari seumur hidup bagi setiap muslim itu berkewajiban untuk menuntut ilmu dan tanpa batasan usia seperti itu. Meskipun dia sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, sudah ibu-ibu, sudah bapak-bapak, itu gak masalah kalau beliau itu ingin menuntut ilmu dan terus belajar gitu. Karenanya dalam ajaran Islam tersendiri itu juga mencari pengetahuan itu bukan hanya aktivitas berpikir, tetapi juga merupakan suatu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan gitu dalam Islam. Bahkan Imam Syafi'i pun menyatakan bahwa pengetahuan adalah elemen penting dalam kehidupan duniawi dan kehidupan setelah mati gitu. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang ingin meraih dunia maka perlu dengan pengetahuan, dan siapa yang ingin memperoleh akhirat maka perlu dengan pengetahuan juga, seperti itu. Dan siapa yang ingin mendapatkan keduanya maka harus dengan pengetahuan juga, seperti itu. Dalam mempelajari ilmu di sini juga suatu tanggung jawab gitu, suatu tanggung jawab sebagai kita sebagai orang muslim gitu, baik pria maupun wanita. Jadi kita tuh kan karena dari kecil kan seharusnya kita harus sejak dini itu sudah diterapkan untuk menuntut ilmu atau terus belajar gitu ya, yang harus dilakukan sepanjang hidupnya gitu, dengan percaya dan belajar tentang pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan insyaallah Allah akan mengangkat derajat seorang muslim yang mau untuk terus belajar dan menuntut ilmu, seperti itu. Baik, yang kedua yaitu kesungguhan dan pengorbanan dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu kan hanya bisa diraih dengan usaha, ketekunan, dan pengorbanan serta tenaga gitu. Di kitab Az-Zarnuji, di kitab Ta'lim Muta'alim ini, Syekh Az-Zarnuji telah menyampaikan bahwa di situ ada tokoh ya, Hasan bin Ziyad. Beliau itu terus menuntut ilmu sampai usianya itu 80 tahun gitu. Dan dia itu bersedia mengorbankan waktu tidurnya itu selama 40 tahun demi pengetahuannya. Dan akhirnya dia itu memberikan fatwa selama 40 tahun setelahnya gitu. Untuk mendapatkan ilmu diperlukan usaha, bukan hanya sekedar waktu gitu. Jadi diperlukan adanya usaha gitu. Sebagaimana itu yang dijelaskan untuk lengkapnya dijelaskan di kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji, seperti itu. Dan ini ya, penuntut ilmu itu sebaiknya tidak terlampau terlibat dalam hal-hal duniawi, melainkan juga fokus dan berusaha dengan serius dalam menuntut ilmu gitu. Dan siapapun yang mengetuk pintu serta terus melangkah, pasti dia akan masuk gitu, dia akan masuk. Jadi seberapa besar usaha dan kesulitan yang kita terpa atau yang kita yang di hadapan kita itu, kita akan mencapai apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Buya Hamka juga menyoroti hal ini gitu, dengan betapa beliau itu mengutarakan betapa pentingnya kerja keras dan ketekunan dalam proses belajar gitu. Jadi sebab pengetahuan itu tidak bisa didapat, kita itu tidak bisa mendapatkan ilmu dengan instan gitu loh. Jadi tidak bisa didapatkan tanpa usaha dan pengorbanan. Jadi harus adanya waktu, pengorbanan yang kita perlukan. Dan meskipun ada kesulitan di depan nanti, nah itu dengan adanya kesulitan tadi, kita harus mengorbankan mengorbankan usaha, waktu dan lain sebagainya untuk mencapai kemudahan yang ada setelahnya, seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga itu masa muda sebagai waktu terbaik untuk belajar. Di sini masa muda adalah waktu ideal untuk belajar karena apa? Karena
fisik dan pemikiran kita itu masih kuat gitu. Jadi dalam masa-masa remaja ini adalah saat yang ideal gitu, saat yang ideal untuk mendapatkan pengetahuan. Energi kita masih berlimpah, pikiran kita juga masih tajam gitu. Jadi oleh karena itu masa-masa ini dimanfaatkan, baik untuk dimanfaatkan untuk waktu sebaik mungkin untuk belajar gitu. Jadi ini ya, ada pepatah ini, ada kayak suatu syair gitu ya. Yang pertama, gunakan waktu sehatmu sebelum tiba waktu sakitmu. Itu sebenarnya ada 5 sih sebenarnya. Ada 5 perkara sebelum 5 perkara gitu yang dijelaskan oleh Syekh Azzanuji di kitab Ta'lim Muta'alim. Dan masa muda ini ya diibaratkan air yang bersih gitu ya. Pengetahuan itu diibaratkan air yang bersih. Jadi ketika terjebak di suatu lokasi, air tersebut akan menjadi keruh. Namun jika air itu mengalir, maka ia akan tetap bersih gitu. Oleh karena itu, selama kita masih muda, selama kita masih mampu mengingat informasi atau pelajaran, dan pakailah dan manfaatkanlah masa muda kita untuk belajar. Seperti itu. Selanjutnya yaitu waktu yang paling baik untuk belajar. Jadi waktu efektif belajar ini di kitab Az-Zarnuji sebelum subuh dan antaranya maghrib dan isya gitu. Jadi waktu yang paling efektif untuk belajar adalah sebelum subuh dan di antara waktu maghrib hingga isya. Jadi biasanya tuh para santri ya sebaiknya menggunakan setiap momen-momen yang ini untuk menuntut ilmu. Jadi menggunakan waktu-waktu malamnya itu segera tidur gitu. Segera tidur, nanti di sepertiga malam segera bangun, segera sholat qiyamul lail. Setelah itu digunakan untuk belajar hingga menjelang subuh. Seperti itu. Insya Allah itu akan lebih melekat dan lebih terikat gitu loh, ilmu-ilmu atau pengetahuan yang kita rakit gitu. Saya sendiri juga sudah menerapkan dan alhamdulillah hasil ujian saya itu jauh berbeda dengan ketika saya belajar terus-terusan hingga larut malam sampai jam 12 sampai jam 1-an kayak gitu, nggak tidur. Saya terus-terusan belajar sampai ngantuk-ngantuk kayak gitu, tapi pas paginya pun juga akhirnya saya juga ngantuk gitu, di kelas ngantuk, terus waktu di perjalanan juga ngantuk, dan akhirnya sampai kelas pun pas waktu mengerjakan ujian itu nggak efektif, nggak kayak udah buyar gitu, nggak inget apa-apa seperti itu. Jadi insya Allah dengan adanya waktu yang diterapkan oleh Syekh Azzanuji di kitab Ta'lim Muta'alim ini, insya Allah itu waktu yang terbaik gitu. Jadi tadi ya untuk waktunya di menjelang subuh atau di sepertiga malam, dan waktu di antara maghrib dan isya gitu, hingga isya. Jadi dengan kitanya memilih waktu yang sesuai dan yang tepat untuk belajar kita, itu juga akan memberikan dampak yang positif untuk hasil pembelajaran atau dalam kita proses belajarnya gitu. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu strategi mengatasi kejenuhan dalam belajar. Singkatnya di sini cara mengatasinya itu cara mengatasi bosan itu dengan mengganti topik, minum air, dan ambil wudhu. Seperti itu. Dalam kitab Az-Zarnuji, di kitab Ta'lim Muta'alim karya Az-Zarnuji ini, jadi di sini ada Ibnu Abbas ketika beliau itu mulai merasa bosan, beliau mengatakan, ayo ambillah buku karya para penyair gitu. Muhammad bin Hasan tidak pernah tidur setiap malamnya gitu. Dan di samping itu ada beberapa buku, jadi jika dia sudah merasa jenuh dengan satu topik, ia akan beralih ke ilmu atau ilmu pengetahuan yang lainnya gitu, berpindah gitu ya, beralih ke yang lainnya. Dan dia selalu menyiapkan air di depannya, air putih ya, maksudnya air putih agar tidak mengantuk gitu ya. Jadi air tersebut itu diminum untuk mengatasi rasa kantuknya, dan dia juga mengatakan rasa kantuk itu muncul karena ya panas gitu ya. Jadi harus dilawan dengan air dingin, karena panas kita dilawannya dengan dingin, dengan meminum air tadi itu. Oleh karena itu mengantuk itu juga dapat berasal dari gangguan jin gitu ya, bisa kan, karena jin itu nggak mau melihat kita
belajar terus, belajar baik, kita kan nggak suka ya. Jadi makanya kita tuh diganggu, menggelayuti mata-mata kita biar mengantuk seperti itu. Dan jin kan terbuat dari apa? Dari api ya. Dan dapat diatasi ketika kita menggunakan air gitu. Maka dari itu solusi yang selanjutnya itu kita dianjurkan untuk melawannya dengan berwudu gitu. Dan itu semua yang dijelaskan atau yang dicontohkan oleh Syekh Az-Zarnuji di kitab Ta'lim Muta'alim gitu. Untuk strategi yang lainnya jadi guru itu ya di kehidupan sehari-hari itu, di kehidupan sekolah yang biasanya itu ya ini diusahakan guru itu yang mengatasi kebosanan dalam belajar siswa itu dengan ice breaking mungkin ya, menerapkan metode-metode diskusi yang tidak selalu ceramah ya. Jadi melakukan demonstrasi bernyanyi atau menambahkan elemen humor yang dalam selama proses pembelajaran tersebut. Dan memberikan penghargaan itu juga termasuk penting, karena penghargaan kepada kita itu kan kalau kita dihargai atas hasil apa yang kita capai kan itu bakalan senang ya. Jadi maka dari itu dengan adanya kita memberikan penghargaan kepada siswa-siswi kita atau para pelajar kita itu akan memberikan motivasi mereka untuk terus bangkit gitu, untuk terus mau belajar gitu ya, dan memberikan semangat dan merubah posisi duduk yang biasanya kan berjejer nih, berbaris. Nah itu kita usahakan mungkin bisa dibentuk letter U atau melingkar dan lain sebagainya seperti itu. Baik, selanjutnya itu penutup ya. Jadi kesimpulannya di sini, menuntut ilmu merupakan kewajiban seumur hidup ya. Jadi bagi setiap muslim, entah itu perempuan, laki-laki, yang masih kecil, yang masih udah muda, yang udah tua gitu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Selanjutnya kesimpulan selanjutnya itu, Islam telah memandang belajar itu bukan sekedar aktivitas berpikir, tapi juga suatu nilai ibadah gitu yang bernilai tinggi gitu. Jadi Imam Syafi'i tadi yang sudah saya sampaikan menegaskan bahwa ilmu adalah kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Kalau kalian ingin mendapat ilmu dunia ya dengan pengetahuan, kalau kalian ingin mendapatkan akhirat juga butuh pengetahuan juga. Dan kalau kalian itu kita itu pengen mendapatkan dunia dan akhirat, nah itu juga membutuhkan ilmu pengetahuan gitu. Makanya pentingnya untuk kita terus belajar gitu. Dalam menuntut ilmu juga dibutuhkan kesungguhan dan pengorbanan yang begitu ini ya, maksudnya tidak abal-abal gitu. Pokoknya butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh usaha kita, ketekunan yang istiqomah seperti itu. Dan seperti teladan dari Hasan bin Zaid ya, dalam di kitab Ta'lim Muta'alim ini, dia kan ini terus belajar hingga usia lanjut gitu, hingga umurnya itu beliau di umur 40 tahun, dan masa mudanya menjadi masa muda ini, karena kita masih muda ya, kita kan masih muda ini insyaallah ya, masa-masa kita ini masa-masa yang sangat ideal untuk digunakan untuk belajar gitu ya, karena pikiran kita masih tajam, masih jernih, terus fisik kita insya Allah meskipun nggak semua ya, karena meskipun nggak semua orang, meskipun masih muda fisiknya udah masih sehat, tapi kan rata-rata ini masih kuat gitu ya jasmaninya gitu misalnya. Dan waktu yang paling efektif untuk belajar itu waktu apa? Jadi waktu yang pertama menjelang subuh atau di sepertiga malam, atau setelah misalnya sebelumnya kita mulai, setelah itu kita gunakan belajar hingga menjelang waktu subuh. Yang selanjutnya itu di antara waktu maghrib hingga isya, seperti itu ya. Dan untuk mengatasi ketika kita jenuh dan bosan dalam belajar ini, kita yang pertama, jadi kita beralih ke topik yang lainnya atau pengetahuan yang lainnya. Yang kedua, kita sedia air minum nih. Kita sedia air minum. Yang ketiga, kalau enggak mempan lagi, kita ambil wudhu. Karena itu semua adalah gangguan-gangguan jin. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau di kelas mungkin ya, sebagai guru mungkin kita sebagai kakak kelas atau
saat mendidik adik-adiknya seperti itu, kita mungkin bisa dengan speaking, terus mengganti pola duduknya seperti itu, mungkin dengan bernyanyi, memberi penghargaan dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.